Tadi kita sudah berbicara bahwa menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak memang multifaktor banjir itu bisa terjadi begitu Pak. Nah ini meningkatkan kewaspadaan masyarakat itu bagaimana sih Pak? Ya, kita memang harus menyampaikan kepada masyarakat ya tentang sistem yang bisa membantu mereka mengatasi meningkatkan kewaspadaan. Misalnya dengan early warning system yang lebih baik ataupun sistem peringatan dini yang lebih baik. Kita tahu bahwa BMKG sudah merilis perakiraan cuaca. Itu adalah informasi yang sangat serius untuk kita tanggapi, untuk masyarakat tanggapi. Jadi update terus sama berita-berita ya, Pak? Jadi kita harus perlakukan informasi itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengantisipasi ya. Nah, kita kan berharap nanti dengan adanya modifikasi cuaca ini juga ini akan meningkatkan kewaspadaan kita juga. Sudah ada early warning untuk banjir, untuk longsor. Ini kemudian betul-betul diambil keputusan yang baik oleh seluruh pemerintah daerah dan oleh masyarakat sendiri gitu ya, sehingga hal-hal yang memang beresiko seperti hilangnya nyawa, korban jiwa, korban material itu dapat kita reduksi risikonya. Ya, kita kan misalnya berharap juga operasi TMC ini berusaha maksimal agar jangan banyak lagi hujan turun di daerah misalnya di Lebak, di Provinsi Banten, ataupun di Desa Sukajaya, di Kabupaten Bogor itu. Karena mereka sekarang sedang dalam proses recovery kan terhadap banjir yang terjadi. Nah, kita harus jagain di situ dengan teknologi melalui modifikasi cuaca sehingga hujan tidak lagi turun dengan intensitas tinggi di sana. Gitu. Yang kemudian menyebabkan banjir bandang gitu. Baik, ya. Ini saya kira penting dan perkembangan teknologi modifikasi cuaca ini juga harus terus kita lakukan. Jadi menebar garam powder itu salah satu caranya. Kemudian ada lagi cara dengan menggunakan flare. Flare itu seperti selongsong tabung yang dibakar sehingga kemudian menyebabkan adanya sebaran garam di awan-awan tersebut. Ini dia lebih kecil ukurannya. Kalau garam yang kita sebar selama ini itu ukurannya 50 mikron. Ini dengan flare kita bisa menggunakan garam dengan ukuran lebih kecil dari 5 mikron. Jadi kemampuan angkutnya juga semakin besar karena satu selongsong itu ekuivalen dengan 750 kg garam. Tadi saya sebutkan contohnya adalah modifikasi cuaca, tapi selain itu kita juga membangun sistem peringatan dini tsunami early warning system bersama-sama dengan BMKG dan BIG. BPPT mendapatkan tanggung jawab untuk membangun sistem buoy yang kita letakkan di lautan untuk bisa memberikan peringatan datangnya tsunami. Ya. Seperti diketahui sejak tahun 2004 itu kita mengalami tsunami di Aceh yang besar dan kemudian kita menebarkan beberapa buoy, tapi saat ini buoy itu sudah rusak ataupun hilang. Nah, kejadian Selat Sunda, ya, tsunami Selat Sunda dan juga tsunami di Palu dan Donggala itu menyadarkan kita bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan sendiri buoy itu sebagai early warning system terhadap tsunami. Sejauh ini sudah berapa banyak yang ditanam di lautan, Pak? Ya, sekarang ini kita sudah menanam 4 di lautan. Di mana aja, Pak? Di selatan Bali, di selatan Jawa Timur, kemudian di selatan Jawa Barat, dan juga di Selat Sunda. Ya, ada 4 dan tahun 2020 ini kita akan menebarkan lagi ada 8 buoy
yang akan kita tempatkan mulai dari di NTT, selatannya NTT, sampai ke selatannya Papua hingga Sulawesi Utara. Cukup Pak segitu? Ya. Ini dengan adanya 8, jadi nanti total ada 12 buoy. Cukup? Cukup, karena dengan 12 buoy ini, kita juga akan melengkapi dengan penggunaan cable base tsunami meter. Jadi submarine cable ataupun kabel yang ditaruh di bawah laut, ini merupakan teknologi baru ya yang belum pernah kita terapkan di Indonesia. Dan ini akan kita julurkan kabel itu dari mulai bagian barat Sumatera ini sampai ke selatan Jawa, terus lagi naik sampai ke Papua. Negara lain sudah ada yang diterapkan seperti itu Pak? Ada. Dan berhasil? Berhasil. Jadi seperti Jepang, itu kan kawasan timurnya Jepang itu semua dilindungi dengan sistem kabel tsunami meter. Dan kita harapkan ini perkembangan ini akan menjadikan kita lebih maju di dalam menerapkan tsunami early warning system. Gitu. BPPT juga seperti diketahui juga sedang mempersiapkan drone untuk surveillance dan reconnaissance ya. Kita sebut itu sebagai drone Male kombatan. Ya, pesawat udara nirawak untuk kombatan. Ya. Dan ini kita akan akselerasi bekerja sama dengan Litbang Kementerian Pertahanan, dengan industri PT-DI dan PT LEN, serta kemudian dengan Lapan ya. Ini bersama-sama dengan TNI AU kita akan berusaha mempercepat dikembangkannya pesawat udara nirawak medium altitude long endurance ataupun MALE. Ini dia bisa terbang 30 jam. Terbangnya cukup tinggi sampai sailingnya itu sekitar 6.000 meter ya sailingnya. Dan kemudian dia bisa memetakan. Jadi kalau ada kejadian seperti di Laut Cina Selatan nih, di Natuna, nah ini kita bisa mengirimkan drone ini untuk mengawasi perairan Natuna terhadap berbagai intervensi yang dilakukan oleh negara-negara lain misalnya. Baik, itu kapan tuh Pak kira-kira tuh? Ya, jangan dijawab dulu. Kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Tokoh Kita.